Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung pada acara ngobrol-ngobrol santai kita pada siang yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita mulai acaranya, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama agar acara yang kita laksanakan ini berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelum acara ngobrol-ngobrolnya, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berhubung juga ini pada kemarin ya, baru 17 Agustus, jadi kita memperingati hari lahirnya bangsa Indonesia ini. Baik, kita langsung aja. Adapun tema pada ngobrol-ngobrol santai kita siang hari ini yaitu dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Nah, adapun panelis ataupun materi kita, ini ada dua orang. Yang pertama ada Bapak Yeti Sadri, MED. Beliau berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan pemateri yang kedua itu Bapak Syaiful Amri, MAG. Beliau berasal dari Fakultas Syariah. Baik, untuk ngobrol kita yang pertama itu ada Bapak Yeti Sadri. Silakan Bapak untuk menyampaikan tentang materinya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kembali. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang anti korupsi ya. Karena waktu kita terbatas dan saya juga dibatasi oleh durasi, saya mungkin tidak akan banyak menjelaskan tentang tidak akan secara gamblang sekali menjelaskan tentang anti korupsi. Tapi poin-poinnya adalah sebagai berikut. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah memahami perilaku anti korupsi di dalam melakukan kegiatan di satuan kerja kita masing-masing. Oke. Yang pertama adalah di sini saya ingin memunculkan beberapa gambar, ada 6 gambar di sini, ada gambar-gambar ini soal kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mulai dari yang paling kiri atas itu ada Raja Ampat, kemudian ada hutan tropis, kemudian ada lahan pertanian, kemudian ada tambang Freeport di kanan, kemudian ada tambang Arun ya di Aceh itu tambang minyak.
kemudian ada juga Freeport juga itu. Nah, di sini semua menjelaskan tentang betapa kayanya Indonesia, betapa melimpahnya sumber daya alam Indonesia, ya, betapa banyaknya, betapa rahmat Tuhan kepada negara Indonesia yang telah menyediakan berbagai macam sumber daya alam, kelimpahan materi, dan keuntungan alam dan posisi strategis alam itu, sehingga menyebabkan Indonesia itu menjadi negara kaya. Kemudian nanti akan saya kaitkan bagaimana kekayaan Indonesia ini berkaitan dengan korupsi. Oke, selanjutnya adalah, maka ini kenyataannya gitu. Jadi walaupun Indonesia kaya, kenyataannya sebagai berikut. Ada tanggul jembatan yang jebol, kemudian ada anak-anak yang menderita gizi buruk, kemudian munculnya penyakit-penyakit sosial semacam pengemis, gelandangan, kemudian jembatan yang seharusnya mampu menghubungkan antara dua desa dan menunjang mobilitas orang dan penduduk di situ, tapi putus dan tidak layak untuk digunakan atau tidak layak atau dilalui. Padahal Indonesia kaya, bukan kita nggak punya dana untuk membangun ini semua, untuk mengangkat masalah ini semua, mengentaskan persoalan-persoalan sosial ini semua. Tapi kok ya negara yang kaya itu akses atau kenyataan negerinya itu seperti ini. Seperti ada satu disparitas atau ketimpangan antara kekayaan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Nah, ini bentuk potret kemiskinan di negara kita ya, dikutip dari Antara Foto. Negara kita kaya, semuanya ada, sumber daya alam melimpah, tapi warga negaranya, ya kan, rakyatnya, penduduknya itu malah hidup banyak di bawah garis kemiskinan. Seperti dua hal yang kontradiktif. Oke, ini soal pengertian korupsi, yaitu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Mungkin selama ini yang ada di dalam benak masyarakat bahwa kegiatan korupsi itu hanya soal penyelewengan dana atau penggelapan dana atau money laundering, yaitu pencucian uang, pencucian dana, nggak hanya itu. Jadi semua bentuk ketidakjujuran ya, itu dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Semua bentuk ketidakjujuran itu bagian dari korupsi. Sedangkan masalah uang, masalah dana itu hanya persoalan bentuknya saja. Tapi korupsi itu semua bentuk ketidakjujuran. Jadi kita sebagai seorang ASN yang bekerja dalam satker kita, apabila kita menemukan atau bahkan kita pelaku ketidakjujuran itu sendiri, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kita telah melakukan satu tindak korupsi. Ya, tindak korupsi. Oke. Macam-macam korupsi itu banyak ya. Banyak sekali. Itu hanya pokoknya semua bentuk ketidakjujuran itu namanya korupsi. Ya. Kemudian apa sih dampak dan perilaku dari tindak pidana korupsi? Banyak sekali guys dampaknya. Dampak yang paling terasa itu adalah di satker kita mungkin saja terjadi hambatan dalam mekanisme kerja. Ya. Terjadi hambatan dalam mekanisme kerja sehingga pekerjaan yang seharusnya selesai atau tata organisasi yang harusnya terlaksana karena terjadi praktek korupsi di situ, maka chaos semuanya. Ya, chaos semuanya. Itu dampak paling kecil di satker kita. Dampak paling besarnya bisa dalam kehidupan negara dan berbangsa. Ya, negara dan berbangsa. Bapak, waktunya sudah hampir habis. Mohon persingkat, Bapak. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa semua bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh dalam kaitannya ASN, semua yang dilakukan oleh ASN, segala macam bentuk ketidakjujuran dikategorikan sebagai tindak korupsi. Dampaknya adalah bisa rusaknya sistem, bahkan dampaknya bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalam ala nabilah, amma ba'd. Baik kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu hadirin untuk peserta dari Zoom ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, tanpa memperpanjang kalam, berikut saya akan menyampaikan materi terkait tentang dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Baik, di sini saya share screen terkait dengan dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Saya mohon maaf kalau tidak tidak full screen ya. Jadi ini seharusnya memang kita dari awal sudah sama-sama memahami terkait dengan korupsi itu sendiri. Karena korupsi itu kalau kita lihat dari bahasa Latin artinya memang kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Jadi memang
stigma terhadap korupsi itu selalu negatif, tidak pernah positif. Di dalam KBBI sendiri, pengertiannya itu bisa dikatakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penggunaannya bisa jadi waktu dinas bekerja, baik itu urusan pribadi ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Baik, dalam dasar peraturan tentang tindak pidana korupsi, khususnya peraturan yang mengaitkan dengan tindak pidana, itu yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dulu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang berkaitan, yang bersih dari korupsi ya, kolusi dan nepotisme. Lalu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini adalah peraturan yang pertama. Lalu kemudian diperbarui lagi dan diamandemen istilahnya atau direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam bentuk-bentuk korupsi yang diatur dalam peraturan undang-undangan, ada yang berbentuk suap, gratifikasi, konflik kepentingan, perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan semuanya ini tentunya akan merugikan keuangan negara. Jadi, jika kita simak kembali, peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan korupsi selalu mengaitkan dengan pegawai negeri, tidak pernah mengaitkan dengan orang-orang lain di luar dari pegawai negeri, selalu kait dengan pegawai negeri, dan itu tentunya kita juga sebagai ASN. Baik, ada klasifikasi bisa dapat dilihat oleh kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, individual corruption, petty corruption, endemic corruption, grand corruption, di mana masing-masing dilakukan, ada yang individu, ada yang korupsi kecil-kecilan, dilakukan juga yang sudah secara integrasi dalam sistem, hingga memang keputusan dilakukan oleh para pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada statistik korupsi yang dilakukan dari sejak tahun 2004 hingga tahun 2020. Terlihat jelas bahwa memang sektor yang ternampak ini adalah swasta termasuk yang tinggi. Hingga nanti ada juga, kalau kita lihat bersama, anggota DPR, ada juga polisi, gubernur, pengacara, jaksa, dan lain-lain. Nah, di sini tidak nampak ya kalau ada mahasiswa melakukan korupsi, karena memang seluruh pelaku korupsi itu adalah yang berkepentingan dengan negara. Nah, baru perguruan tinggi, dan semuanya paling tinggi sejak 2004 sampai 2015 untuk data yang saya dapatkan itu adalah S1. Kebetulan memang S1 ini banyak yang menjadi pejabat untuk di beberapa instansi negara. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang sudah S2 jangan menaikkan grafik ini ya. Nanti jelek nantinya jadinya kita sebagai lulusan perguruan tinggi yang sudah S2 ataupun S3, karena grafiknya di sini untuk lulusan S2 dan S3 tidak terlalu tinggi. Maka bersihkanlah itu dan tetap jaga kebersihan itu. Nah, maka dari itu stigma tentang ASN dan korupsi itu selalu buruk. ASN itu dianggap menjadi pekerjaan yang memang mengarah kepada korupsi, dan ASN itu memang sumber hartanya selalu dari korupsi. Sehingga seringkali banyak sekali rakyat di bawah, orang-orang yang tidak bekerja sebagai ASN, mengatakan bahwa ASN itu bukan pekerjaan yang halal. Karena apa? Peluang untuk melakukan korupsi itu terlalu banyak di dalamnya. Dampaknya banyak sekali kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, baik bagi diri sendiri, yaitu turunnya kualitas moral dan akhlak, sulit merasa cukup dengan rezeki, kehilangan sensitivitas bagi terhadap sesama. Nah, bagi keluarga, ya dampak sosial sangat banyak. Cibiran, hinaan, bahan gosip tetangga. Jadi memang kalau udah pelaku korupsi sama tetangga itu pasti negatif terus. Kesulitan mendapat pekerjaan kemudian hari bagi keluarga, dan kelabilan emosional. Begitu juga bagi masyarakat, meningkatnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, penurunan tingkat kebahagiaan masyarakat. Bagi negara, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, sehingga nanti ujung-ujungnya ada kerusuhan dan mengakibatkan kita sesama bangsa Indonesia perang saudara. Maka dari itu upayanya tentu adanya ASN yang berintegritas dan regulasi yang kuat, pendidikan anti korupsi, integritas, sehingga penerapan penegakan hukum konsisten dan adil. Maka dari itu memang ini harus dikuatkan oleh kita bersama selaku ASN bagi pemangku kepentingan agar seluruh dampak dari korupsi ini bisa dihapuskan dan bisa dihindarkan dan dicegah tentunya, sehingga tidak ada lagi para pelaku korupsi di Indonesia.
pendidikan praktik anti korupsi menghasilkan ASN berintegritas itu memang ada beberapa cara, misalnya hati-hati dalam berkata, sehingga dia juga dapat memegang perkataan, lalu jujur dalam bekerja, taat pada aturan, dan siap bertanggung jawab. Memang ini harus dilakukan oleh seorang ASN agar tindak pidana korupsi tidak dilakukan oleh seorang ASN dalam kegiatan dia bekerja sebagai abdi negara. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi seorang ASN harus siap dan harus tegas untuk mengatakan bahwa tidak pada korupsi, tapi tetap berintegritas tinggi kepada pelayanan publik dan setia kepada peraturan perundang-undangan dasar, baik pun itu Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu materi dari saya untuk terkait dengan dampak dari tindak pidana korupsi. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, menarik sekali ya dari dua pemateri kita ini tentang korupsi. Nah, mungkin dari para peserta ada yang ingin ditanyakan mengenai dampak, perilaku, dan tindak pidana korupsi. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Ya, jika ingin ada yang ingin tanya, boleh di speakernya di-mute-kan. Saya boleh bertanya? Oh iya, silakan. Ya, sebentar ya. Nah, ini ada Ibu Raisa. Silakan Ibu Raisa dulu, nanti bergantian dengan Bapak Harwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kedua finalis atau salah satu finalis menjawab. Perilaku korupsi pasti pernah terjadi atau mungkin terjadi di lingkungan kerja kita, terutama di universitas. Kemudian sikap apa yang dapat finalis lakukan jika melihat ada tindak pidana korupsi di lingkungan tempat kerja kita? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada kedua finalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya, Pak Harwan ya. Silakan kepada Pak Harwan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Nama saya M. Harwan Syahputra Sinaga, ingin bertanya. Nah, bagi para pelaku korupsi atau koruptor, apa dampak yang dirasakan oleh keluarga bagi para pelaku koruptor? Terima kasih, Bu Moderator. Kalau ditanya mengenai apa yang harus dilakukan sebagai seorang ASN apabila kita menemukan ada tindak atau apa ya, anggaplah tindakan korupsi di lingkungan kerja kita. Yang pertama, apabila saya seorang pejabat yang berwenang, apabila saya seorang pemangku kebijakan, maka kita harus melakukan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku, ya. Apakah dengan Dewan Pembina Kepegawaian atau dengan dengan SPI misalnya, Satuan Pengawas Internal, untuk ngurusin itu, untuk mencari fakta itu. Nah, namun apabila kita hanya sebagai seorang bawahan misalnya, yang juga memiliki atasan, mungkin kita bisa melaporkan dengan membawa bukti-bukti yang akurat, ya. Kewajiban kita mungkin hanya sebatas melaporkan. Kalau menindak, kita tidak punya wewenang, kita tidak punya otoritas untuk itu. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Harwan Syahputra Sinaga. Memang tadi sudah dijelaskan juga dalam list slide saya bahwa dampak terhadap keluarga bagi pelaku koruptor itu memang menjadi bahan cibiran, ya. Dampak sosialnya itu banyak sekali.
bisa menjadi bahan cibiran, hinaan, bahan gosipan tetangga, kan begitu. Jadi tetangga itu selalu punya materi baru ketika berada di tukang sayur, ketika kita misalnya sebagai contoh pelaku koruptor atau pelaku korupsi. Jadi tetangga ketika nanti ada tukang sayur masuk depan rumahnya, ya udah tambah lagi datang tetangga yang satu lagi, siap-siaplah untuk diceritakan keluarga kita. Apalagi kalau kita punya istri ya, Pak Harwan, ketika kita mau belanja di situ ya mulai itu matanya mandang gimana gitu ya, mulut mulai dimerot-merotkan, ih dasar kan begitu kira-kira, dasar keluarga koruptor, begitu. Jadi memang bebannya mentalnya banyak sekali Pak Arwansa terkait dengan dampak pelaku korupsi ini. Lalu memang kesulitan yang paling sering terjadi memang yaitu keluarga kita nanti kesulitan juga mendapatkan pekerjaan di luar sana karena stigma terhadap diri kita sebagai koruptor itu sudah melekat. Sehingga nanti anak kita, saudara kita, adik kita, abang kita, siapapun yang terkait dengan kita kalau kita pelaku korupsi misalnya, nanti itu sudah tersebar kemana-mana. Apalagi sekarang ini penyebaran informasi ke luar sana sangat cepat kan. Jadi ketika kita juga sebagai pemangku kepentingan dalam jabatan, sehingga kita ketika melakukan korupsi, otomatis itu nanti diketahui oleh khalayak ramai. Jadi saudara kita juga kesulitan akan mendapatkan pekerjaan karena stigma buruk terhadap keluarga kita itu sudah sangat negatif terhadap pelaksanaan korupsi. Kira-kira begitu Pak Arwansa. Bahwa sebagai seorang ASN yang terbuka peluang untuk melakukan tindak korupsi, kita harus mau sendiri dan selalu ingat bahwa tindak korupsi apapun bentuknya itu nggak ada yang menguntungkan, semuanya justru merugikan. Mungkin keuntungannya hanya sesaat, tapi ruginya selamanya. Saya rasa cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan satu hadis sebagai closing statement saya, yaitu ar-rashi wal murtashi fil hukmi. Dalam hadis lain disebutkan ar-rashi wal murtashi finnar. Jadi setiap pelaku korupsi ataupun yang disuap, baik dia sebagai objek ataupun subjek, seluruhnya dalam tindak pidana korupsi, semuanya harus dihukum. Bahkan dalam satu teks yang terakhir itu, memang tempatnya di neraka. Jadi tidak pernah ar-rashi wal murtashi fil jannah, tidak pernah. Selalu dalam teks itu selalu finnar. Maka dari itu, baiknya kita selaku ASN yang berintegritas tinggi, tetap menjaga diri dan menghindari serta menjauhi yang namanya tindak pidana ataupun pelaksanaan dan perbuatan korupsi. Terima kasih, saya kembali